Wah, ngapain nih si Pacul nge-enak pagi-pagi? Halo teman-teman, ketemu lagi sama Kak Geos. Video kali ini ceritanya Kak Geos lagi ngerjain tugas buat observasi daerah Mochi. Jadi tugas ini itu kayak kita main ke alam, terus ngewawancarain batu, tapi bukan wawancara yang kayak gini ya. Nah, abis itu kita interpretasi deh batunya. Interpretasi ini kayak kita nentuin nama batu ini tuh apa. Oke, sekarang Kak Gios lagi di mobilnya si Pacul nih. Untung dia mau pinjemin, hehe. Kalau gitu langsung gas aja deh ke lokasinya. Nah, akhirnya sampai juga nih di lokasinya. Keren kan singkapannya? Oh ya, buat kalian yang nggak tahu singkapan batuan itu apa, jadi singkapan batuan itu adalah kenampakan dari objek batuan yang terlihat di permukaan bumi bisa karena erosi atau galian. Yang pertama kali Kak Gios lakuin di sini itu pencitraan dulu guys, mumpung ada sinyal, hehe. Tapi kadang kayak gini tuh ngebantu banget buat yang ke lapangan sendirian. Jadi kalau nanti hilang, setidaknya ada jejak terakhir posisi kita ada di mana. Tapi jangan sampai hilang juga ya. Oh ya, jangan lupa minum dulu guys, biar nggak dehidrasi. Oke, abis itu kita tinggal keluarin deh alat tempur lapangan, buku catatan, sama alat tulis. Keadaan buku lapangan pas pertama kali dibuka itu kosong, kayak hati, hehe. Oke, buku catatan lapangan ini tuh rekaman dari data yang didapatkan pas lagi di lapangan. Jadi, waktu lagi mencatat, diusahakan selengkap mungkin, walaupun ringkas tapi harus sistematik dan informatif, karena catatan ini juga mungkin akan dipakai sama peneliti yang lain. Kemampuan observasi di lapangan seseorang mungkin terbatas pada keinginan atau tujuannya dan jam terbang seseorang tersebut dalam melakukan observasi lapangan. Tapi diusahakan observasi ini dilakukan selengkap mungkin dan selalu utamakan keselamatan. Karena ada orang yang nunggu kepulangan kita dari lapangan, hehe. Buku catatan lapangan yang sekarang Kak Gos pakai formatnya kayak gini. Yang pertama isi dulu bagian hidurnya. Buat lokasi dan koordinat bisa isi dengan nama daerah dan koordinat yang didatengin. Bagian ini Kak Gios isi Mochi 1. Karena sekarang Kak Gios ada di daerah Mochi dan ini singkapan pertama yang Kak Gios datengin. Terus daerah diisi Mochi dan tujuan Kak Gios ke sini itu untuk observasi lapangan. Buat tanggal, isi pakai tanggal kamu datengin objeknya ya, bukan tanggal lahir, hehe. Terus buat bagian cuaca, diisi deh sama cuaca hati kamu. Bukan deh, maksudnya cuaca alam pas kamu datang ke objeknya. Oke, sekarang bagian sketsa. Sketsa ini merupakan salah satu cara praktis dan mudah disajikan sebagai pelengkap catatan. Sebagai seorang ahli geologi, perlu juga kemampuan untuk bisa mengabadikan gejala alam selain foto. Kadang, suatu singkapan atau pemberian sulit untuk diuraikan dengan kalimat, tetapi akan lebih jelas ketika dilengkapi dengan sketsa. Observasi kali ini, Kak Gios coba untuk menggambar dulu jalur yang Kak Gios lewatin tadi, terus menuliskan deskripsi jalurnya. Biar nanti, kalau ada yang mau kesini lagi, nggak akan nyasar. Oke, habis itu Kak Gios coba buat sketsa dari singkapan yang Kak Gios mau observasi. Oh ya, biar sketsa Kak Gios ini jadi informatif, di sketsa harus ada gambar singkapan yang dibuat secara proporsional, arah orientasi, skala, dan keterangan lain tentang batuan ataupun gejala struktur misalnya. Nah, setelah beres bikin sketsa dari jauh, kita juga bisa deketin singkapannya, buat deskripsi secara detail. Meskipun deskripsi ini mungkin akan sangat tergantung kepada objek yang diamati, kondisi singkapan, jenis dari batuan yang tersingkap, dan hubungan satu sama lain dari batuannya. Biasanya, yang ditulis di deskripsi itu lokasi dan keadaan geografi dari singkapan, keadaan singkapan, susunan litologi, kedudukan batuan, batas antara litologi, struktur primer batuan, deskripsi detail setiap satuan batuan, kandungan khusus dari batuan kalau ada, keadaan struktur geologi dari singkapan, dan hal-hal lain yang ditemui di lapangan. Tapi, pada dasarnya, catatan lapangan ini tidak harus mengikuti format tertentu.
dan akan sangat bergantung kepada objek singkapan dan sasaran serta informasi apa yang ingin didapatkan dari singkapan yang ada. Ketika melakukan deskripsi detail, bisa juga nambahin sketsa detail biar buku catatan lapangan bisa semakin informatif dan sebagai acuan untuk langkah penelitian lebih lanjut. Di buku ini, bisa juga ditulis kode sampel batuan dan foto, biar kalau kita nyari datanya, nanti bisa lebih gampang. Oh ya, buku lapangan dan isinya ini merupakan dokumen yang sangat penting. Jadi, harus dilestarikan, dijaga, serta diamankan. Karena berisi hasil pengamatan, analisis, dan penafsiran sementara berdasarkan data lapangan, dan bahan untuk menyusun laporan. Buku ini juga merupakan hasil kerja selama beberapa hari, minggu, bahkan bulan, dan telah menyita waktu, tenaga, dan pikiran, serta mungkin juga biaya yang sangat besar. Jadi bisa dibayangkan kerugian yang timbul apabila benda yang berharga ini hilang dan rusak atau keadaannya tidak terawat, sehingga tidak dapat dibaca lagi. Buku lapangan ini bukan saja milik pribadi pengobservasi, tetapi juga milik instansi yang memberi pekerjaan, dan juga ahli-ahli geologi lain yang berminat meneruskan penelitian kita. Contohnya buku milik Jean-Jacques Dozy, karena penemuan lapangan yang dituliskan di bukunya, tambang Freeport bisa ditemukan. Oke, jadi itu tadi kegiatan observasi lapangan Kageos di daerah Mochi. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di episode selanjutnya.